Hai, berjumpa lagi dan masih mengulas alur cerita film drama Korea Bluebird Die. Dalam episode ini pastinya akan ada hal-hal yang menarik untuk diikuti. Tanpa basa-basi kita ulas ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya Ji Seo yang shock atas meninggalnya Hairin menangis sejadi-jadinya. Ia tidak bisa menerima kepergian Hairin. Di ruang kelas sedang mengadakan doa bersama untuk ketenangan Hairin. Semua murid menangis kehilangan. Terutama Sujin yang paling terpukul atas kehilangan sahabat terdekatnya. Ia mengingat peristiwa manis yang telah ia lalui bersama Hairin. Begitu juga Kim Yang dan Ka Eun yang berada di ruang fotografi. Mereka melihat foto-foto kenangannya bersama Oh Harin. Kim Yang yang suka mengganggu Hairin semasa hidup sangat menyesal telah mengganggunya. Sebenarnya ia hanya ingin bercanda, bermain dengannya saja. Ia sangat senang bisa bertemu dan bersahabat dengan Oh Harin. Di sisi lain Ka Eun yang menyesali, ia belum sempat berkata kalau ia menyukai Hairin sudah sejak lama. Sementara itu keadaan Hyemin setelah terjatuh dari atap ia mengalami mati otak. Entah ia bisa sadar kembali atau tidak, dan karena keadaannya itu ia tidak bisa dihukum atas kesalahannya. Ji Seo yang melihat ibunya menangis menyalahkan dirinya sendiri berpikir semua ini tidak pada tempatnya. Kenapa ini semua terjadi? Kapan mulainya? Ia terus merenungkan ini semua. Ia teringat saat Hairin pertama kali datang ke masa lalu. Ji Seo memperingatkannya untuk tidak kembali ke masa lalu lagi, tapi Hairin tidak menurut dan terus datang dan berusaha menyelamatkannya dari kematian. Seharusnya saat itu Ji Seo tidak lemah dan tidak menyerah dengan mengikuti kemauan Hairin. Ji Seo berlari menuju ke kamarnya. Ia mencari apakah masih ada foto yang tersisa agar bisa kembali ke masa lalu. Ia menemukan foto lama Hairin dan membakarnya, tapi tidak berefek apapun karena foto itu foto biasa, tidak ada keterangan waktu pemotretannya. Seketika itu Ji Seo berlari ke studio foto tempat ia mencetak foto-fotonya. Tapi toko itu tutup juga. Ji Seo hanya menemukan jalan buntu, menangislah lagi, menyesali kenapa ini semua terjadi. Ia hanya ingin hidup bersama Hairin. Saat di ruang fotografi Ji Seo melihat Hairin yang duduk mengomel di depannya, bersikap konyol kepadanya, dan bersikap manis menggodanya. Iya, ini hanya khayalan kenangan Ji Seo semata. Di sini Ji Seo berpikir seharusnya ia yang menghilang. Di ruang fotografi inilah tempat yang seharusnya ia meninggal di masa depan, dan Ji Seo memutuskan ingin menyayat pergelangan tangannya, tetapi ada suara Hairin yang memanggilnya. Di sini Hairin memberi petunjuk membawa kamera lawas miliknya. Ji Seo teringat saat ia mengajari Hairin memasang roll film. Jika ia menjepit dengan benar roll filmnya ia bisa menghasilkan satu foto lebih banyak dari normalnya dan Ji Seo mengingat saat Hairin menjatuhkan kamera saat mencari barang bukti kemarin, kameranya tidak sengaja memotret lantai. Di sini Ji Seo mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan berusaha mencetak foto yang tidak sengaja terjepret saat terjatuh itu. Ia dengan cermat mencuci foto itu. Dan setelah foto itu tercetak, ia mendapati foto itu sama dengan foto yang biasa ia bakar agar bisa kembali ke masa lalu. Dan ia membakarnya saat itu juga. Saat membuka mata ia berhasil kembali ke masa lalu. Ia berada di waktu saat Haimin melarikan diri dari kantor kepolisian. Ji Seo teringat omongan Hairin, kaburnya Hyemin di sini untuk menghancurkan barang bukti yang digunakan untuk membunuh Kim Oh-shin. Dan di sini Ji Seo menelpon Hairin agar ia segera meninggalkan sekolahan. Hairin bingung dong dengan perintah Ji Seo karena ia belum menemukan buktinya tapi Ji Seo menyuruhnya pergi. Ji Seo menjelaskan ia yang akan menemukan buktinya. Ji Seo menyuruh Hairin kembali lewat pintu depan saja karena pintu belakang sudah ditutup. Ji Seo berpesan agar Hairin berada di tempat ramai saja agar Hyemin tidak bisa mendekatinya. Bingung galau bimbang dong Hairin, ia hanya ingin menemukan bukti itu sebelum Hyemin menemukannya. Bukankah mencari bersama akan lebih cepat? Sebenarnya apa yang dipikirkan Ji Seo? Hairin bertanya-tanya. Hairin terkaget dengan suara klakson mobil dan berteriak. Ternyata ada seekor anjing yang akan tertabrak mobil dan Hairin menyelamatkan anjing itu.
Dimaki-makilah Hairin di sini, karena mengganggu aktivitas lalu lalang. Scene berganti Jiseo yang mencari keberadaan siswi yang memakai pisau ukir yang digunakan Hyemin untuk membunuh, dan ketika bertemu dengan siswi itu Jiseo memeriksa pisau ukir itu, benar itu pisau yang sama. Sementara pada siklus waktu Hyemin yang berhasil melarikan diri, ia bergegas ke lokernya. Di sini terdapat sebuah not menunggunya di ruang seni. Saat Hyemin ke ruang seni ia melihat Jiseo, ia tidak menyangka itu Jiseo dikiranya Harin yang menunggunya di ruangan itu. Tanpa basa-basi Jiseo berkata ingin mengobrol dengan Hyemin, bahkan jika itu demi ayah dan ibu ia tidak boleh melakukan hal begini lagi. Hyemin yang mendengar permintaan Jiseo yang membosankan itu malah mengajak Jiseo bermain hal yang lebih menarik, ia mengeluarkan suntikan zelotil di dalam sakunya. Suasana semakin panas dan menegangkan. Hyemin menanyakan apa barang bukti yang memberatkannya ada pada Jiseo. Jiseo langsung mengeluarkan pisau ukir dari kantongnya dan bertanya pada Hyemin, apa ia tidak bisa mengubah pemikirannya untuk membunuhnya? Apakah setelah selesai membunuh ia akan menyerahkan diri? Jiseo menanyakan itu, tetapi Hyemin hanya tertawa mendengar omongan Jiseo. Atas dasar apa Jiseo bisa mengaturnya? Jiseo menjawab karena ia sama dengannya yang kembali ke masa lalu dengan membakar foto. Di sini Jiseo memberitahu Hyemin. Mengubah masa lalu pasti harus membayar harganya. Jiseo sudah melihat harga yang akan dibayar Hyemin dengan kematiannya di masa depan. Hyemin tidak peduli dengan semua itu. Setelah ia membunuh Jiseo dan Hairin ia akan bunuh diri juga pada saat itu. Bagaimana dengan ibunya? Di masa depan Jiseo melihat ibunya terus menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Hyemin. Hyemin berkelit bagaimanapun ibunya yang dari awal telah meninggalkannya. Hyemin yang frustasi tidak mendengarkan perkataan Jiseo. Hyemin menyuruh Jiseo lebih baik diam. Di sini Jiseo menasehati Hyemin agar menyerahkan diri saja, agar semuanya bisa dihentikan, memulai dari awal lagi. Hyemin hanya tertawa, dan menatap Jiseo, mengangkat tangannya yang menggenggam suntikan zelotil dan menyerang Jiseo. Jiseo mendorong Hyemin sampai ia terjatuh dan tertimpa vas bunga. Dasar Jiseo yang terlalu baik ia yang ingin dibunuh kakaknya melihat kakaknya tersungkur itu iba dan ingin menolongnya. Tapi kakaknya yang berhati batu itu membalas dengan pukulan kayu standing lukisan, dihantamkannya ke tubuh Jiseo. Hyemin melihat pisau ukir yang tidak jauh dari tempatnya berdiri dan ingin mengambilnya, tapi apalah daya Jiseo yang berhasil mengambil pisau ukir itu duluan. Scene drama berakhir dengan adegan penusukan. Apakah Jiseo tega membunuh kakaknya yang ingin membunuhnya? Akhir yang sangat menegangkan bukan? Episode 15 pun berakhir di sini. Buyar, terima kasih yang sudah stay tune ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bye-bye, sarangeo.